Semuluyuk Sariyeo umur 26 tahun. Bek Samsid Iman Yuk Bekon 1.320.600 won. Ahopsi Isipun jam 9:20. Icon Samyon tahun 2003. Siwol bulan Oktober. Bagaimana membaca bilangan Korea? Apa saja kegunaan bilangan-bilangan Korea? Kita akan belajar bersama-sama setelah yang satu ini. Annyeonghaseyo teman-teman semua, masih semangat ya? Pada pelajaran sebelumnya, kita telah menyelesaikan pelajaran tentang tajwid Korea atau cara pengucapan dan pembacaan atau tajwid Korea. Pada tajwid Korea sebenarnya ini tidak keluar dalam soal IPS topik teman-teman ya. Ini anggap saja sebagai pelajaran bonus atau pelajaran dasar. Karena apa? Karena tajwid Korea ini hanya digunakan untuk pengucapan huruf-huruf Korea atau pelafalan huruf-huruf Korea dengan fasih. Dan apa yang dicontohkan pada tajwid Korea ini sebenarnya sudah cukup untuk belajar ke pelajaran berikutnya atau untuk mengerjakan soal IPS topik. Contoh, mari, osi, babi, uro, muko, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup menghafalkan kosakata yang ada di contoh-contoh soal ini saja sudah cukup. Dan kalau dipelajari lebih jauh, memang agak sulit untuk menghafalkan dan mengerti tentang tajwid Korea yang begitu dalam. Jadi ini anggap saja bonus dan tidak akan keluar di IPS topik. Biar teman-teman ringan belajarnya, tidak dibebani oleh hal-hal yang membebani pikiran kita sendiri. Sebenarnya dalam tajwid Korea ini sering keluar dalam percakapan sehari-hari, seperti kata yolak, solal itu sering keluar, tapi dalam soal IPS topik malah jarang keluar. Yang terpenting teman-teman bisa memahami soal, mendengarkan dengan jelas dan memahami kalimatnya walaupun tidak mengerti semua artinya. Minimal ngerti soalnya dan tahu jawabannya, udah itu aja. Walaupun tidak tahu semuanya, minimal bisa mengerjakan. Oke, kita lanjut ke bilangan Korea. Bilangan Korea dibagi menjadi dua, yaitu bilangan Hangguko Suja atau bilangan Korea asli dan bilangan Sino Korea atau Hanjao Suja. Bilangan Sino Korea ini sebenarnya adalah serapan dari bilangan Cina teman-teman ya, yang digunakan di negara Korea. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan Korea. Bilangan Korea ini lebih rumit dari bilangan Sino Korea. Langsung kita pada pelafalannya teman-teman ya. Hana, Hana 1, Dul 2, Set 3, Net 4, Tasot 5. Dibaca tasot bukan dasot. Ada beberapa orang yang membaca dasot, tapi kata dasot itu dianggap kurang fasih dalam berbahasa Korea. Jadi yang tepat adalah tasot 5, yosot 6, ilgub 7. Dibaca ilgub teman-teman ya, bukan ilkub. Bukan dibaca K tapi G. Itu adalah pelafalan aslinya. Ilgub 7, yodol 8. Ini sebenarnya ada L dan B di bajibnya. Dibaca bagaimana? Yodol, agak L agak B, atau yodob juga bisa. Dibaca yodob juga bisa. Ahub, yol 10, 11, yolhana, yoldul 12, yolset 13, yolnet 14. 14 adalah yol 10 ditambah net 4, 14, yol tasot 15, yol iosot 16. Ini kenapa tidak dibaca yol yosos atau yol tasos? Karena S jadi bajim, maka dibaca T, yol tasot.
yol yosot, yol net, yol set, dan lain sebagainya. Yol ilhub 17, yol yodol 18, yol ahub 19, semul 20. Dalam bahasa Korea, bilangan Korea, semul memiliki kata tersendiri, yaitu semul. Seharusnya kalau kita menelaah atau menganalisa dari yol, maka semul adalah dul yol 20. Tapi dalam bilangan Korea 20 diberikan kata tersendiri, yaitu semul. 21 adalah semulhana, semurrana, semulhana atau semurrana, bisa dibaca semurrana. Semul dul, semul set, semul net 24, semul tasot, semul yosot, semul ilhub, semul yodol 28, semul ahob 29, soren. Ini pelajaran halaman 24 teman-teman ya. Soren adalah 30, memiliki kata tersendiri lagi. Soren hana 31, soren dul 32, soren net 34, mahen 40. 41 adalah mahen hana, 42 mahen dul, 43 mahen set, dan seterusnya. Swin 50. Ingat teman-teman ya, artinya swin. Ingat teman-teman ya, swin. 51 adalah swin hana, 52 adalah swin dul, 54 adalah swin net, dan seterusnya. 60 adalah yesun, dibaca yesun, yesun hana, yesun dul, yesun net, yesun set, dan lain sebagainya. 70 adalah ilhen, 80 adalah yoden, 81 yoden hana, dan seterusnya. Ahen 90, ahen hana 91, ahen ahub 99, dan 100 adalah back. Kita ulangi sekali lagi. Hana 1, dul 2, set 3, net 4, tasot 5, yosot 6, ilhub 7, yodol 8, ahub 9, yol 10, semul 20, soren 30, mahen 40, swin 50, yesun 60. Yesun mirip-mirip dengan yosot 6, yesun mirip dengan yosot 60, yesun 6 yosot. Irhen atau iren 70, mirip dengan ilhub, diingat-ingat, ilhub 7, iren 70. Yoden mirip dengan yodol 8, yoden 80. Ahen 90 mirip dengan ahub 9, ahen 90, ahub 9. Back artinya 100, bukan ilbek teman-teman ya, diingat. Back udah mewakili kata 100. Kalau 200 gimana? I-back. 300 sambek, 400 sabek. Loh, kok tidak memakai kata handbag, dubag? Untuk 100 ke atas memakai kata Sino Korea atau kata serapan dari bahasa Cina Korea. Bag ke atas menggunakan Sino Korea. Bag, sambag, i-bag. Bukan dul bag, set bag, net bag. Bukan seperti itu teman ya. Jadi i-bag, sambag, sabag, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah cara penggunaan bilangan Korea. Bilangan Korea digunakan untuk apa saja sih? Contohnya, 1. Macam bagian atau kaji. Contoh macam bagian adalah berapa bagian ruangan ini, berapa bagian buah ini, berapa bagian kayu ini, itu dengan kaji. Yang kedua digunakan untuk ge, jumlah barang. Ge ini adalah sebuah atau buah. Contohnya 3 buah, 5 buah, 6 buah, 7 buah, dan lain sebagainya. Nah, kata apa saja yang menggunakan buah?
Biasanya seperti meja, kursi, sonpungki, kipas angin, mebel, lemari, dan lain sebagainya. Kwon buku artinya buku, bukan buah lagi. Misalnya tadi kita menyebutkan dua buah buku, bukan seperti itu, atau du ge cek, bukan seperti itu, tapi buku menggunakan kwon. Contoh, buku dua buah itu cek du kwon, bukan cek du ke. Bukan buku dua buah, tapi buku dua kwon. Nah, satuannya buku itu kwon. Khusus buku, majalah, novel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah de, mobil. Penggunaannya untuk de. Tadi kata buah ini dipakai untuk barang-barang kata benda seperti meja, kursi, mebel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk de adalah benda bermesin, contoh mobil, contoh traktor, dan lain sebagainya. Itu menggunakan de. Kita tidak bisa menggunakan ge untuk mobil. Contoh, satu buah mobil cadongca hande, tidak seperti itu teman-teman ya, tapi cadongca hande, cadongca satu buah. Nah, satu buahnya itu menggunakan de kalau mobil. De. Ini mari teman-teman ya. Mari artinya ekor. Berarti ini untuk binatang. Contoh, satu ekor, dua ekor, han mari, du mari, dan lain sebagainya. Ini contoh, yongsu yol mari, 10 ekor kambing. Selanjutnya adalah myong saram atau bun. Myong orang, saram orang, bun orang, tapi lebih hormat. Contohnya 5 orang, tasot myong, tasot bun, tasot saram. Kita baca lagi, dukaji, 2 bagian, cek sang sege, 3 buah meja belajar, japji ilhop kwon, 7 jilid majalah, jadong cahande, 1 unit mobil atau 1 buah mobil dalam bahasa Indonesia, tapi lebih tepatnya 1 unit mobil. Kalau kwon itu cenderung ke jilid, sebenarnya juga buah, 1 buah buku, tapi artinya cenderung ke jilid. Yongsu yolamari, kambing 10 ekor, ahop myong, 9 orang. Seterusnya adalah penggunaan bilangan Korea yaitu gyole. Gyole artinya kain kecil. Sebenarnya kain kecil itu bukan kain perca teman-teman, tapi benda berupa kain yang kecil. Contoh, sarung tangan, sapu tangan, kaos kaki, dan lain sebagainya. Tapi penggunaan gyole ini yang paling sering dan paling tepat biasanya digunakan untuk kaos kaki. Biasanya ini pasang, kain kecil yang berpasangan. Contohnya ya kaos kaki itu. Contoh, yang mal ne gyole, yang mal kaos kaki, ne 4 gyole, 4 pasang kaos kaki. Contoh lagi, bol, ini pasangan baju atasan dan bawahan, ini juga jarang dipakai. Contoh, ut se bol, 3 setel baju, 3 pasang baju. Sal umur, lah ini yang paling sering dipakai. Di dalam soal skill test ini juga dipakai dan ditanyakan. Di dalam soal ujian juga biasanya sering ditanyakan. Sal artinya umur. Contoh, soren sal, umur 30 tahun. Semul sal, umur 20 tahun. Semul tasot sal, umur 25 tahun, dan lain sebagainya. Si, ingat teman-teman ya, si juga sering dipakai dalam ujian dan percakapan. Artinya jam. Ini menggunakan bilangan Korea, bukan Sino ya. Ingat, bilangan Korea. Contoh, han si jam 1, ilgop si jam 7, tasot si jam 5, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penggunaannya untuk sigan atau lamanya waktu dalam jam teman-teman ini ya.
Kan lamanya waktu itu bisa tahun, bulan, menit. Nah, ini sigan dalam jam. Contoh, han sigan berarti 1 jam. Du sigan berarti 2 jam. Ilhop sigan berarti 7 jam. Kalau ilhop si jam 7, kalau ilhop sigan 7 jam. Selanjutnya penggunaannya untuk jan. Ini juga sering dipakai. Artinya cangkir. Ini kebanyakan dipakai untuk kopi. Selain itu juga jarang. Contohnya kopi dujan, kopi hanjan, kopi dujan, kopi 2 cangkir, kopi hanjan, kopi 1 cangkir, dan seterusnya. Selanjutnya penggunaan bilangan Korea untuk byong botol. Ini kebanyakan untuk minuman-minuman botol. Contoh soju, bir, dan lain sebagainya. Contoh meju han byong, bir 1 botol, soju tasot byong, soju 5 botol, dan lain sebagainya. Yang penggunaan selanjutnya adalah untuk geru atau pohon. Ini juga jarang dipakai. Contoh denamu segeru, 3 pohon bambu. Nah, ini jarang dipakai teman-teman, jadi nggak usah terlalu dipikirkan, cukup diketahui saja. Dal adalah lamanya bulan. Tadi sigan lamanya waktu, dal lamanya bulan. Contoh yosot dal 6 bulan, tasot dal 5 bulan, ilhop dal 7 bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya penggunaan bilangan Korea untuk kadak atau balok kayu. Ini juga jarang dipakai, tapi kadang-kadang pernah dipakai di soal IPS. Kadak, balok kayu. Seperti balok kayu itu apa ya? Balok kayu kotak besar itu, balok kayu. Contohnya yol du kadak, yol kadak 10 balok kayu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jang lembar, lembaran soal, lembaran kertas, dan lain sebagainya menggunakan bilangan Korea. Jang lembar, contoh han jang 1 lembar, du jang 2 lembar, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya menyebutkan pada waktu bilang han jang 1 lembar, du ke 2 buah, sege 3 buah, sejang 3 lembar, nemori, nemari 4 ekor, dan lain sebagainya. Kenapa tidak dibilang hanajang, duljang, setjang, netjang, atau hanake, dulke, setke, netke, dan lain sebagainya? Perkecualian untuk angka 1, 2, 3, 4 atau hana, dul, set, net, maka hana dibaca han, dul dibaca du, set dibaca se, net dibaca ne. Jadi contohnya 1 tahun han sal, bukan hana sal, tapi han sal. 1 jam han sigan, jam 1 han si. 1 barang atau 1 buah han ke, 1 orang han myong. Contoh lagi, du sigan 2 jam, du bol 2 pasang baju, du jan 2 cangkir, du de 2 unit mobil. Contoh lagi, se byong 3 botol, se mari 3 ekor, se myong 3 orang, se si jam 3, se sigan 3 jam. Contoh lagi, ne jang 4 lembar, ne kaji 4 macam bagian, ne bun 4 orang, ne myong 4 orang, ne saram 4 orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke halaman 25 lagi. Macam-macam satuan bilangan Korea ini teman-teman, kalau dijadikan kalimat maka ada kata tanyanya, yaitu berapa. Seperti sudah pada umumnya bahwasanya kata bilangan itu pasti hubungannya dengan berapa, bukan kapan, bukan bagaimana, bukan apa kabarnya ya teman-teman ya, tapi berapa. Pasti jawabannya menunjukkan bilangan atau angka. Kalau ditanya kabarnya bagaimana, jam 1, lah tidak mungkin kan, pasti kabarnya baik. Contoh,
kalimat tanya dengan menambahkan miot, tulisannya miot. Ini teman-teman ya tulisannya. Miot artinya berapa. Ini dalam percakapan sehari-hari kata miot ini teman-teman diucapkan dengan me atau embe. Contoh, ini pengucapan pronunciation yang fasih teman-teman ya, berdasarkan pengucapan orang Korea asli. Contoh, Bembyong isoyo, berapa orang jumlahnya atau ada berapa orang Bembyong. Ingat ya, bukan miot myong tapi Bembyong. Terus kalau menyebut miot myong apa boleh? Boleh, cuma kurang fasih. Kalau untuk fasihnya mengucapkan Bembyong atau me. Tadi B ada me. Contohnya memyong. Berapa orang? Messi. Jam berapa? Mesigan. Berapa jam? Besigan. Berapa jam? Sama aja. Miot bisa diucapkan secara fasih dengan ucapan me atau mbe. Mengucapkan myong boleh, tetap boleh. Contohnya, Mesarieo, berapa umur Anda? Loh, Andanya kok tidak ada di sini? Seharusnya Anda kan no, tapi kok nggak ada. Sama teman-teman ya. Di dalam bahasa Korea, walaupun kata subjek tidak diucapkan, itu bisa mewakili bahwa ada subjek di dalamnya. Contoh, Mesarieo, berarti kata ini menanyakan kepada Anda berapa umur Anda, walaupun Anda tidak disebutkan. Contoh, no, Mesarieo, itu kan Anda berapa umurnya, walaupun tidak ada kata no, cuma kata miot sarieyo udah sama. Contoh lagi, miot sieo jam berapa, atau mesieyo jam berapa, atau besieyo jam berapa, sama saja. Yang selanjutnya adalah miot siganieo, berapa jam waktunya. Contoh lagi, miot geyeyo, berapa jumlah barangnya. Miot darieyo, berapa bulan lamanya. Miot bonieyo, berapa urutannya. Ini kalau bor sudah menggunakan kata sino. Miot cengyeyo menggunakan kata sino. Miot bunieyo menggunakan kata sino. Miot hoyeyo menggunakan kata sino. Miot nyonyeyo menggunakan kata sino. Miot dongyeyo juga menggunakan kata sino. Miot ciryeyo kata sino. Untuk kata yang menggunakan bilangan Korea sampai di miot daryeyo plus bilangan-bilangan yang sudah disebutkan di atas tadi teman-teman. Kata tanya untuk bilangan adalah miot teman-teman ya. Miot itu adalah kata tanya untuk bilangan. Miot itu artinya berapa. Miot bisa dibaca dengan me atau mbe. Ini adalah ucapan untuk kata miot yang fasih menurut pengucapan Korea. Artinya juga berapa. Terus untuk gandengannya atau untuk susunannya adalah miot untuk penggunaan pada kalimat tinggal ditambahkan miot dan penggunaan bilangannya. Contoh, penggunaan bilangan macam bagian atau kaji. Miot kaji. Miot ge. Miot kwon. Miot kwon. Dan lain sebagainya. Seperti halnya ini, miot mari, miot myong, miot sarang, miot bun, dan lain sebagainya. Contoh lagi, miot gole, miot bol, miot sal, miot si, miot sigan, miot jan, miot byong, miot geru, miot dal, miot kadak, miot jang, miot bon.
Ini ditambah lagi bon teman-teman. Bon yang berarti kali, artinya berapa kali. Contoh, berapa kali kamu pergi ke Malang? 2 kali. Dijawab du bon. Bon ada 2 teman-teman. Bon untuk sino Korea dan bon untuk bilangan Korea. Bon untuk bilangan Korea artinya kali, sedangkan bon untuk sino Korea artinya nomor. Ini berasal dari kata bonho atau nomor. Terus kok ada ieo seperti ini gimana? Miot sarieyo ini adalah tambahan atau bentuk sopan atau honorific. Gunanya miot sarieyo untuk apa? Untuk kita berbicara kepada lawan bicara kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang pangkatnya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Apakah boleh menyebutkan dengan myotge? Boleh, tapi kurang sopan. Kalau saya pribadi malah lebih senang mengucapkan dengan kata myotgeyo seperti itu. Walaupun dengan orang yang lebih muda dari kita itu malah lebih sopan. Kesopanan itu sebenarnya bukan untuk menghargai orang lain teman-teman, tapi untuk menghargai diri kita sendiri bahwa kita memang orang yang sopan. Terus cara pengucapannya gimana? Kok ada yang myotge yeyo, ada myot si yeyo, si yeyo, ada myot cengi yeyo, i yeyo. Seperti ini teman-teman pengucapannya. Myot geyeyo berapa buah, myot si yeyo jam berapa, myot cengiyo lantai berapa. Kalau teman-teman lihat polanya, ini kalau berakhiran vokal maka ditambahkan yeyo ini. Yeyo. Kalau berakhiran vokal ditambahkan yeyo. Yeyo. Kalau berakhiran konsonan ini eng ya teman-teman, konsonannya ditambah i eyo. I e yo. Seperti miot boni yeyo nomor berapa? Bon i yeyo. Miot boni yeyo nomor berapa? Ini tambahkan yeyo. Ini nanti di depan juga ada pengulangan materinya teman-teman ya. Jadi nanti akan diajari perubahan bagaimana bentuk honorific, bentuk formal dan informal nanti akan dipelajari di depan. Selanjutnya kita akan buka halaman 26, yaitu perkecualian untuk bilangan Korea. Dalam bilangan Korea, hana, dul, set, net 4 angka ini, hana, dul, set, net. Kalau ditambahkan hitungan bilangan Korea, maksudnya ditambahkan ge, ditambahkan si, ditambahkan myong, ditambahkan mari dan lain sebagainya, maka akhirnya dihilangkan. Contoh, hana menjadi han, dul menjadi du, set menjadi se, net menjadi ne. Terus ditambahkan satuan bilangan Korea. Contoh, hande, 1 unit mobil, jadongca. Du mari, 2 ekor kambing, yomso dumari. Sebol, 3 pasang. Semyong, 3 orang dan lain sebagainya. Nemyong, 4 orang. Bukan netmyong tapi nemyong. Bukan setmyong tapi semyong. Bukan dulmari tapi dumari. Ini juga bukan hanade tapi hande. Khusus untuk 4 huruf ini teman-teman ya. Selain itu sama atau tetap. Contoh, tasot mari, 5 ekor. Contoh, yosot
6 buah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan untuk bilangan Korea. Sedangkan untuk bilangan Sino-Korea yang ini Il, I, Samsa kita akan bahas pada materi selanjutnya. Karena apa? Untuk bilangan Sino-Korea sebenarnya lebih mudah, tapi pembahasannya lebih lama. Karena ada bilangan Sino-Korea yang dibahas khusus seperti halnya mata uang dan jam. Karena jam menyangkut bilangan Korea dan bilangan Sino-Korea. Untuk bun menitnya menggunakan bilangan Sino-Korea, untuk jamnya menggunakan bilangan Korea. Sedangkan untuk mata uang seperti halnya won, dolar, rupiah, dan lain sebagainya, itu pelajarannya lebih rumit lagi. Maka kita akan buatkan video tersendiri. Oke teman-teman, semangat terus, jangan menyerah. Dan apabila ada pertanyaan apapun, silahkan tulis saja di catatan, kemudian chat langsung ke WA yang sudah tertulis. Kita akan jawab atau kita akan buatkan videonya. Dan juga kalau ada pertanyaan apapun dan kapanpun, silahkan chat saja teman-teman ya. Jam berapapun pasti akan dijawab. Misalnya jam 12.00 malam, teman-teman chat. Kalau admin atau pengajarnya masih belum tidur, maka akan dijawab. Kalau sudah tidur akan dijawab esok harinya. Dan pasti akan dijawab pertanyaan apapun. Misalnya teman-teman lagi down, lagi nggak semangat, chat saja. Siapa tahu bisa dapat motivasi. Atau curhat saja. Misalnya ada masalah pada diri teman-teman, silahkan curhat. Karena apa? Dengan berbagi informasi, dengan sharing, bisa jadi akan memperingan apa yang dialami teman-teman. Karena ada tempat untuk berbagi. Oke teman-teman semua, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.